Halo semua, perkenalkan, aku Arka. Selamat datang di Arka Talk untuk para pendengar semua. Setiap momen yang para pendengar lakukan di saat pandemi ini sekarang, semoga tetap produktif, semangat, dan menjadi momen baik yang memiliki nilai moral positif untuk pengaruhnya di sekitar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, aku mengajak satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan bercerita tentang bagaimana kuliah online-nya berjalan saat pandemi ini berlangsung. Teman kita kali ini akan bercerita bagaimana rasanya kuliah from home sebagai maba tahun 2019. Mahasiswa ini juga akan memberi beberapa tips dan saran menarik seputar kuliah online. Baik. Halo Kak Marsha. Halo Arka, halo semuanya. Terima kasih ya telah mau bergabung dalam kolaborasi podcast konten Arka Talk pada episode kali ini. Iya, santai aja. Nah, pengen tahu nih nama lengkap, umur, jurusan, dan angkatan kamu. Halo semuanya, aku Marsha Syifa Zahra. Aku dari Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro tahun 2019, angkatan 2019. Umur aku saat ini 19 tahun. Sekarang kesibukan di rumah, sekarang kan sedang libur kuliah kan. Ada kayak kesibukan apa nggak? Misal punya project di rumah, kayak olahraga atau punya sesuatu hal yang bikin kamu sibuk gitu di rumah? Kalau project yang gede gitu enggak sih, cuman lebih ke apa ya? Kayak belakangan ini emang lagi musimnya sepedaan kan, dan emang aku dari dulu juga suka sepedaan, tapi emang belum banyak teman-teman yang suka sepedaan dulu, dan sekarang kan karena udah banyak teman-teman yang sepedaan, jadi lebih gampang ngajaknya juga, terus lebih apa ya, jadi lebih sering sepedaan gitu loh, jadi lebih rutin sepedaan setiap minggunya. Gitu aja sih kesibukannya selama liburan ini. Ya emang bener banget kan sekarang lagi tren naik sepeda karena di masa pandemi ini kan kayak banyak orang yang gabut di rumah terus bingung mau ngapain, akhirnya mereka memilih ke alternatif kayak main sepeda aja deh. Kalau menurutku emang aku juga kayak gitu sih, lebih milih kayak di rumah mulu bosen, jadi pengen naik sepeda aja deh, sekedar muter-muter deket komplek gitu-gitu kan. Ya seru sih. Nice. Oke. Iya kan, meskipun Mm-mm. soalnya kan ketika kita lagi kuliah kan kadang nggak sempat buat keluar rumah gitu ya, maksudnya dengan adanya self, isolation ini juga kita kan jadi jarang keluar rumah gitu. Even cuman buat olahraga karena, kepadatan jadwal kuliah kita dan, ketika libur ini menurut aku ini kesempatan yang bagus juga sih meskipun emang, eee, fenomena sepedaan ini udah lagi booming-booming-nya, tapi ya ketika itu hal yang positif, maksudnya ketika kita olahraga, why not gitu loh. Maksudnya kita, dedikasikan waktu liburan kita sebagian untuk berolahraga gitu. Kuliah ini kan WFH ini kan kayak walaupun kita kuliah dari rumah, tetap aja kita kayak tetap sibuk gitu loh. Ya emang beda-beda sih. Setiap mahasiswa beda-beda, pasti punya ada kesibukan masing-masing yang mungkin kalian bisa menghandle gitu loh, menghandle timingnya aja, pinter-pinter timing aja. Aku nggak tahu sih kalau para pendengar itu gimana, tapi emang kalau dari sisi aku, emang WFH ini walaupun di rumah santai, apa ya, kayak cuma di rumah doang, tapi kita tuh tetap harus bisa bener-bener fokus gitu loh, fokus dengan kayak belajar, self
pokoknya semua tuh serba mandiri aja gitu. Kayak belajar mandiri, dari dosen ngasih tugas kita kan benar-benar harus dari rumah kan. Kayak sebuah tantangan yang menarik dan apa ya, benar-benar menantang sih. Kalau Marsa gimana Iya. Marsa? Iya, menurut aku sih juga gitu. Terlebih kan, emang di masa-masa kayak gini itu emang lagi rawannya penyakit kan, dan dengan kita diem aja itu juga bukan berarti, virus itu yang lagi pandemi ini nggak deket sama kita gitu. Maksudnya, ketika kita mencoba untuk menerapkan pola hidup sehat, seenggaknya kita berusaha lebih gitu loh dalam mengantisipasi hal itu daripada diem aja gitu. Jadi menurutku untuk, tetap berkegiatan dan tetap menjaga kesehatan, terus kebersihan, menjalani pola hidup yang sehat, itu juga penting banget dilakukan masa-masa kayak gini gitu loh. Bukan karena liburan terus kita bisa males-malesan, kita bisa, apa sih istilahnya, kayak underestimate, eee, hal-hal kecil gitu, enggak sih. Cuman lebih ke, ya itu tadi, kayak kita harus, fokus terhadap diri kita juga, selain self improvement juga kita juga self care, kita juga, jaga diri gitu-gitu. Iya, aku setuju banget sama Marsa. Emang di masa-masa seperti ini tuh memang kita harus ditantang buat bisa apa-apa tuh sendiri dan apa-apa tuh kita harus bisa mengembangkan diri kita tuh menjadi yang lebih baik. Dan menurutku emang dari masa pandemi ini positifnya tuh banyak juga walaupun yang negatif ya kita tahu kan ini penyakit yang harus dianggap tidak sepele, tapi dari adanya pandemi ini yang bikin kita self isolation atau apapun yang seperti di rumah, kayak aku contoh nih, aku tuh jadi bikin project podcast kayak gini, kayak emang eh, karena dari di rumah itu aku mikir loh, aku tuh nggak mungkin harus diem aja, aku harus bikin sesuatu baru yang biar tuh tetap skill apa soft skillku tuh terasa, kayak misalnya ngedit video atau public speakingku harus tetap tetap apa ya, intinya tetap dilatih gitu. Ya mungkin beda-beda bagi setiap yang mendengarkan dan orang-orang yang lain ya, tapi kalau menurutku emang seperti itu. Oke, sekarang aku mau tanya ke Marsha, selama sekarang baru semester 2 berarti ya kan, angkatan 2019, kamu itu ada niatan buat masuk organisasi atau UKM nggak? Atau mungkin sudah masuk tahun kemarin? Kalau aku dari semester 1 sampai semester 2 kemarin itu, eee, sebenarnya kemarin awal-awal sempat tertarik buat masuk, UKM yang paduan suara itu sebenarnya. Cuman karena ya beberapa hal pertimbangan kok kayaknya nggak dulu deh gitu. Terus sementara UKM yang lain atau organisasi yang lain juga belum, apa ya, menemukan sesuatu yang buat aku tertarik gitu. Mungkin belum atau mungkin, emang, akunya juga yang emang nggak tertarik berorganisasi. Karena dari dulu SMP sampai sekarang itu aku cuman baru, sekali berorganisasi dan itu juga karena, aku suka dan aku pengen belajar. Jadi pas itu aku masuk jurnalistik klub pas SMA. Jadi di situ itu dulu aku sebagai redaktur utama, tugasnya nyusun kayak majalah gitu. Karena aku emang, dari dulu aku into tentang, segala sesuatu yang berbau, jurnalistik gitu, jurnalisme. Jadi aku, memutuskan untuk, apply jadi anggota organisasi itu juga karena aku suka gitu. Tapi semakin ke sini aku juga sebenarnya mikir sih kalau, organisasi itu juga penting nggak penting gitu loh. Tapi emang karena aku pribadi juga, aku kurang suka, apa ya, berbaur, berkumpul gitu sama orang-orang gitu. Nggak dalam artian yang anti sosial gitu enggak sih, cuman lebih ke, gimana ya, aku nggak terlalu suka
kesibukan yang ketat gitu loh. Aku suka kesibukan, aku suka jadwalku yang, istilahnya padat, yang nggak terlalu renggang. Cuman ketika aku ngelihat teman-teman aku yang, anak organisasi, jadwal mereka itu emang, padat-padat gitu dan aku pikir, eee, aku takutnya ini aku baru, pesimisnya doang, takutnya bakal, ngefek ke akademik aku takutnya ya. Karena aku juga ketika aku udah gimana ya, aku kayak untuk mencoba hal atau untuk melakukan hal setengah-setengah itu kayak gimana gitu loh. Maksudnya selama ini aku selalu sepenuh hati melakukan sesuatu gitu loh. Misalkan aku fokus di sini, ya aku harus fokus di situ terus gitu loh. Jadi kalau buat bagi 2 gitu, mungkin akan jadi keputusan yang agak, sulit buat aku karena entar juga takutnya kan nggak fokus gitu. Jadi aku juga, sampai saat ini mungkin belum tertarik sih, tapi nggak tahu entar kalau ke depan buat ikut organisasi. Ya, aku juga apa ya, udah dari aku kan angkatan 2018 nih. Emang kalau yang organisasi emang kurang tertarik sih, tapi aku nggak tahu juga kenapa. Emang dari dulu mungkin karena jarang ikut organisasi, maksudnya organisasi kayak yang terikat akademik gitu loh. Apa kayak yang dari sekolah gitu-gitu aku enggak. Tapi aku ikut satu UKM, Padus Fakultas, dan ya sekarang sih emang lagi hiatus, sedang vakum aja. Apa memang masa kayak gini kan bener-bener semuanya kan bener-bener di freeze kan, dibekukan. Jadi tapi aku nggak tahu, mungkin ada yang tetap berjalan atau gimana latihannya aku nggak tahu. Tapi emang di masa kayak gini emang semuanya tuh lagi di freeze gitu loh. Tapi kalau yang organisasi itu aku kenapa emang nggak ada niatan, emang kayak aku tuh eh, lebih fokus buat belajar gitu, lebih fokus buat belajar di kuliah. Bener kata Marsa itu kan, ngelihat teman-teman yang pada sibuk organisasi itu kayak susah apa ya, time managementnya tuh emang bener-bener harus pintar, sedangkan aku kan emang apa ya, lebih pengen banyak quality time-nya buat bisa kayak di kosan atau sama temen-temen, dibanding ya walaupun nanti di organisasi pun banyak sama temen-temennya, tapi I don't know, it's different, emang beda aja. Dan eh, emang aku kurang tertarik dengan organisasi, lebih ke ini sih, apa sih bahasannya sih, lebih ke volunteer. Kalau volunteer aku beberapa kali ikut, emang kayak volunteer di ini, di apa di fakultasku itu, eh, apa sih namanya, euforia, budaya apa itu aku lupa, pokoknya aku pernah ikut itu dan itu seru sih. Emang kayak terikat kontraknya cuman dalam satu event itu doang, dan ya it was fun. Dan aku nggak tahu dengan teman-teman yang mendengarkan ini semua itu gimana. Emang kalau apa ya, kalau berorganisasi atau ikut UKM itu memang kalian tuh harus bener-bener pinter time management, dan kalian tuh bener-bener harus punya niatan masuk ke itu loh, ke situ. Kalau misal enggak, kalian bakal ketinggalan sih. Entah ketinggalan yang di situnya, apa di organisasi atau UKM, dan bahkan apa di kuliah gitu loh. Ya, gitu deh. Oke. Tapi kamu Hmm, kamu gimana? kamu ngerasa fokus kamu, terbagi gitu nggak ketika kamu ikut organisasi dan tetap kuliah gitu? Kamu Oh kan tadi iya. pernah ikut organisasi ya kan? Oh iya. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Kalau ini kan aku Padus ini kan nggak ini loh, nggak terlalu padat. Jadi kayak latihan rutin itu paling seminggu 2 kali 3 kali, dan itu malam. Itu masih bisa dikejar lah. Terus juga kalau masalah kayak ada UAS, UTS gitu-gitu masih bisa, atau kelompokan gitu, belajar kelompok, itu masih bisa izin. Cuman kalau yang organisasi misal kayak Hima atau BEM, itu tuh kayak, bahkan pernah nih temenku tuh waktu ada matkul tuh kayak harus izin gitu-gitu, harus meninggalkan kuliah biar ngikutin acaranya gitu loh. Jadi kayak
nggak tahu sih, emang orang beda-beda, mahasiswa tuh beda-beda semua pikirannya tuh, terserah mereka, terserah kalian juga yang mendengarkan. Tapi emang kalau bagiku tuh tetap sayang sih kalau buat, walaupun skip 1 kali kuliah gitu, walaupun aku pernah nggak masuk juga, tapi uh, aku pikir karena kalau menurutku ya, kalau misal aku kan masuk kuliah tuh memang niatnya belajar gitu, sambil cari pengalaman, dan aku lebih memilih buat belajarnya gitu sih. Dan ya yang kayak aku tadi bilang itu memang bener pinter-pinter time management aja, harus pinter bagi waktu. Iya, kalau, anak yang emang udah kebiasaan organisasi dan dia, masih apa istilahnya, tetap fokus juga sama fokusnya dengan akademik itu emang, eee, banyak juga maksudnya bukan salah juga kalau misalkan ikut organisasi, tapi emang, gimana caranya organisasi itu enggak istilahnya mengesampingkan, kita gitu. Maksudnya kayak kita juga tetap harus fokus akademik, kita juga harus tetap sama kuliah tetap fokus sama kuliah kita. Dan setelah dilihat-lihat juga, nggak sedikit juga kan, orang yang ada juga yang emang, lebih fokus ke organisasi, ada juga orang yang sama fokusnya gitu. Jadi emang nggak bisa jadi, apa istilahnya, nggak bisa jadi pegangan atau jaminan sih kalau dengan ikut organisasi itu kita akan pasti bakalan, hancur time manajemennya, itu enggak sih. Emang bener kata kamu tadi, itu gimana pinter-pinternya kita aja, bagaimana kita memanajemen waktu. Ya, sekarang aku mau tanya ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan kemarin WFH nih, kuliah online. Kemarin gimana kuliahmu waktu kulon kemarin? Boleh ceritain nggak? Eee, so far so good sih, belum ada, apa ya, kendala yang bener-bener kendala banget itu alhamdulillahnya belum ada. Cuman karena mungkin ini, karena sebelumnya kan emang udah pernah aku kan, bukan udah pernah juga sih, sebelumnya kan aku pernah ikut kayak les online ya gitu, yang kayak yang Ruang Guru yang Zenius gitu kan. Terus juga aku udah, pernah ikut, kelas online pas SMP, SMA lewat kayak apa sih, aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu, lewat Google Classroom juga. Jadi ketika ada kuliah online ini kalau menurut aku pribadi nggak terlalu yang kaget banget, nggak terlalu yang surprise gitu, terus bingung harus ngapain gitu, nggak sih. Cuman, eee karena interaksinya beda aja kali ya. Kalau kuliah kan kita kayak kebanyakan presentasi, kita banyak interaksi sama, dosen, sama teman-teman kalau di kelas. Terus sekarang jadi, kita cuman bisa gimana interaksi kita itu juga bergantung di gimana kita ngerespon, gimana kita, presentasi secara online dan itu butuh apa ya, penyesuaian sih, butuh tetap harus belajar gitu loh, masih tetap harus belajar gitu dari ini. Tapi emang so far so good sih, belum ada kendala. Karena aku juga kuliahnya kan nggak ada praktikum-praktikum gitu. Aku kuliahnya full teori gitu, jadi belum ada kendala banget gitu sih belum ada. Nah, kamu dengan kayak gitu, kamu seneng nggak sih dengan kulon gitu? Maksudnya, kamu kan sebagai maba nih, masih bisa dibilang maba kan ya, semester 2. Eh, Kamu seneng nggak sih, dan rasanya tuh gimana gitu dengan kuliah online yang notabene kamu masuk tuh dalam cuman masuk 1 semester, terus semester 2-nya langsung kuliah online yang memang bener-bener seluruh mahasiswa pun gak ada yang siap, itu gimana perasaannya? Kalau aku sendiri sih, seneng nggak seneng ya, sedih sedih seneng lah. Ketika kita maksudnya gini, senengnya itu ketika kita pulang. Pertama jadi pulang ke rumah, jadi ada waktu pulang ke rumah, kumpul sama keluarga, terus apa ya, pokoknya bisa time menghabiskan, waktu dengan keluarga. Tapi nggak senengnya juga
kadang nggak bisa ketemu teman-teman yang di kampus, terus juga kadang masih kangen loh sama makanan-makanan yang di Tembalang juga. Jadi apa ya, perasaan yang salah satu, kalau mendeskripsikan satu perasaan aja kayaknya nggak cukup deh, karena ini emang antara sedih dan seneng gitu loh dengan adanya kuliah online ini. Jadi ya seneng sedih gitu. Heeh, sama sama kayak aku juga emang kayak aku kan semester 4 nih. Jadi kayak bener-bener pertama kali kuliah online yang online learning gitu-gitu. Walaupun dulu waktu SMA aku pernah nyobain online learning yang gitu. Tapi tuh kayak apa ya, ini beda, it's different gitu. Yang biasanya kita berinteraksi di kelas, terus harus sama maaf ya tadi ada kendala. Jadi tuh kayak uh, lebih ke apa ya, yang biasanya tuh serba normal lah intinya. Yang interaksi dengan dosen, dengan mahasiswa lain, dengan teman-teman semuanya tuh harus di built in dalam satu teknologi gitu. Yang notabene kayak susah gitu sih. Ya walaupun aku menjalankannya awal-awal tuh susah, tapi emang lambat laun jadi kebiasaan sih. Ya apa ya, seneng seneng nggak seneng, bener, seneng nggak seneng, banyak positif negatifnya memang. Iya sih, aku jujur juga, kalau dibilang sedih doang ya, sebenarnya nggak cuma sedih doang, kalau dibilang seneng doang juga nggak seseneng itu. Jadi emang antara dua itu sih, maksudnya kadang seneng, kadang sedih juga kalau dipikirin. Mm-mm. Emang semua itu pasti ada positif dan negatifnya ya. Kayak kalau aku positifnya kayak bisa lebih hemat, apalagi kan aku kos kan di Semarang, jadi kayak semua pengeluaran tuh bisa dipotong banget, bener-bener bisa dihemat banget. Walaupun apa ya, di sisi lain kayak aku kangen dengan suasana Tembalang yang biasanya di kosan bisa sendiri atau bener-bener banyak me time-nya gitu atau ketemu teman-teman. Terus sekarang di rumah cuma sendiri, berinteraksi ya emang sama keluarga jadi lebih deket, tapi kayak beda aja sih yang belajarnya biasanya di kelas. Terus kayak pokoknya semuanya tuh jadi apa ya, atmosfernya benar-benar berbeda dan yang memaksa kita tuh untuk bisa Baru. bener apa ya, untuk bisa apa ya, memaksa kita untuk bisa harus blending dengan atmosfer seperti itu. Itu sih. Iya, karena kan kita juga belum pernah merasakan kejadian ini sebelumnya kan. Jadi kita kayak ya agak kaget dan agak apa ya, kesulitan juga buat beradaptasi dan menyesuaikan apa ya, gimana cara kita face keadaan ini gitu. Jadi emang kayak bingungin juga, tapi juga pasti ada sesuatu hal yang baik juga di balik ini gitu loh. Kayak ya kayak gini contohnya, maksudnya kayak hal-hal yang terdekat gitu. Iya, kayak hal-hal sepele, hemat uang atau mungkin quality time dengan keluarga jadi lebih deket, atau apa ya, misal kayak hal-hal yang apa ya, yang nggak perlu dilakukan, maksudnya kayak hal-hal yang membuang waktu gitu loh, kayak misal cuman main-main yang sekedar apa sih ya, pokoknya benar-benar membuang-buang waktu yang tidak tidak berguna gitu. Kita jadi di sini tuh lebih apa ya, lebih diuji sih, benar-benar kita sadar kalau waktu tuh memang penting. Yang sebelumnya kita dibiasakan dengan yang seperti itu kayak normal-normal, sekarang harus di face, dihadapkan dengan keadaan seperti ini, mau nggak mau kita harus benar-benar bisa menerima gitu. Nah sekarang ke pertanyaan selanjutnya, menurutmu
kita kan udah bahas-bahas tadi nih sebelumnya kayak positif, negatif dan keluh kesah apa ya kayak yang harus bisa kita ambil, yang harus kita perbaiki, yang harus kita buang selama kita WFH kemarin ini dan sekarang udah liburan. Menurutmu kuliah online learning di kita ini, khususnya di Universitas Diponegoro ini, menurutmu perlu gak sih untuk dilanjutkan? Nah ini nih, sebenarnya, menilik dari, yang semester 2 kemarin, yang baru aja selesai kuliah online itu, aku jadi mikir kalau kuliah online ini sebenarnya perlu sih. Karena apa? Karena, kan kemarin ada satu 2 dosen aku yang bener-bener sama sekali nggak ngasih kuliah online kan. Dan aku, berasumsi kalau, beliau ini emang nggak begitu paham tentang IT gitu. Nah, terus aku jadi kepikiran gitu, maksudnya kayak gini, ketika saat ini kan saat teknologi ya, di mana kita, perkembangan teknologi itu emang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa kita cegah gitu loh perkembangannya itu. Dan dengan di masa-masa kayak gini kan, mau nggak mau kita harus menerima perkembangan teknologi yang ada gitu loh. Pokoknya gimana caranya kita bisa, menyesuaikan diri kita dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, dengan adanya, kurang, pemahaman atau kurangnya penguasaan di dalam bidang IT pada sebagian orang itu, menurut aku dengan kuliah online ini juga bukan cuma dosen, tapi siswa-siswa juga bisa, dilatih gimana cara kita menggunakan, teknologi, bagaimana cara kita untuk menyesuaikan waktu kita untuk tepat waktulah, istilahnya kan kalau di rumah kan lebih santai gitu kan. Nah, ini juga bisa menjadi challenge kita gitu loh, apakah kita, tetap hadir kuliah sesuai jadwalnya, apakah kita tetap mengumpulkan tugas sesuai deadline meskipun kita nggak tatap muka dan ini menurutku, penting nggak penting gitu loh. Jadi, nggak pentingnya kenapa, karena ketika kita bisa tatap muka ya kenapa harus online, tapi juga penting juga karena untuk itu tadi kita bisa, belajar hal-hal baru, kita bisa belajar tentang teknologi dan bagaimana kita mengelola waktu kita ketika, kuliah online yang jelas-jelas beda kayak kuliah-kuliah yang biasa gitu, menurut aku sih gitu. Aku setuju banget sama Marsha, memang semua tuh memang ada sisi baik dan sisi buruk. Sisi baik kayak kita jadi belajar hal-hal baru dan semua ini jadi kayak apa ya, nilai-nilai yang sebelumnya apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita belum pernah lakuin, jadi sekarang kita tuh tahu. Maksudnya kita jadi punya pengalaman. Dan sisi negatif tuh pasti juga banyak. Kayak contohnya tuh misal dosen atau mahasiswa apa ya, yang dosen-dosen yang mungkin sudah tidak terlalu paham, maksudnya yang tidak terlalu paham dengan teknologi harus apa ya, harus tidak jadi mahasiswa jadi ikut susah gitu loh, misal kayak gaptek gitu kan dosennya, jadi mau ngadain online learning terus-terusan pun juga apa ya, mungkin jadi susah karena pasti ada pihak-pihak yang kayak dengan hal-hal seperti ini tuh masih sulit gitu. Ya walaupun memang eh, seperti ini tuh kita jadi punya pengalaman kan, jadi punya apa ya, sebuah aktivitas yang baru dan benar-benar bisa kita ambil hikmahnya mungkin di kemudian hari. Tapi juga di sisi lain kayak lebih banyak harus di apa sih ya, dikoreksi gitu loh, kayak benar-benar harus dievaluasi bagaimana sih biar negatif tersebut dan positif tersebut tuh bisa di apa ya, bisa digabungin dan dijadikan sesuatu hal yang efisien. Maksudnya kayak entah yang mahasiswa yang kesusahan misal kayak internetnya susah, yang nggak ada wifi atau yang harus nyari sinyal dan sebagainya, ataupun yang dosen yang kesusahan untuk mengoperasikan komputer, memang benar-benar kita harus evaluasi sih. Ya bukan
mungkin bukan hak aku dan hak Marsha dan semuanya, aku nggak tahu ya untuk apa ya, untuk demand kalau kulon tuh harus seperti ini. Tapi kalau menurut aku memang mungkin harus dievaluasi lagi dan atau mungkin di advance apa sistemnya di advance lebih lebih baik lagi. Dan berhubung keadaannya seperti ini, jadi kita memang kayak seperti tadi aku udah bilang tuh, kita benar-benar harus bisa menghadapi ini dengan ya nyata gitu loh. Dan kita mau nggak mau harus realize, harus sadar bahwa ini tuh memang harus kita ambil gitu loh. Maksudnya harus kita hadapi. Ya kalau misal apa ya, untuk keputusan untuk keputusan melanjutkan kuliah online besok di semester selanjutnya memang apa ya jatuh ke tangan universitas dan pemerintah sih. Jadi ya mungkin seperti itu. Iya, karena juga kuliah online ini kan juga bukan semata-mata diputusin gitu aja gitu loh, maksudnya tanpa alasan gitu kan enggak. Tetap ini tuh juga ini bukan cuma tentang kuliah, ini juga tentang, keselamatan umat manusia, ini juga tentang orang-orang, nggak cuman kita, nggak cuman mahasiswa, juga orang seluruh dunia dan apa ya, intinya percaya aja sih kalau di balik ini semua itu, pasti ada tujuan yang baik gitu, ada itikad yang baik. Iya, bener banget. Pasti yang sudah aku bilang tadi dan Marsha itu memang semua itu ada positif dan negatif dan kita pinter-pinter aja ngambilnya, ambil hikmahnya tuh yang mana, mau yang positif atau negatif, it's up to you, itu terserah kalian. Nah, terus apa ya? Aku pengen tanya nih ke kamu tips buat teman-teman yang mendengarkan podcast Arkatalk pada episode kali ini buat kuliah online. Apalagi buat maba sih, terutama karena tahun ini kan kita kedatangan maba kan, mahasiswa baru angkatan 2020 yang notabene denger-dengar dan di kampus kita kan langsung kuliah online kan yang harus menghadapi kuliah online. Itu gimana sih tipsnya? Kalau aku sendiri ya, aku selama kuliah online kemarin, ada satu hal yang emang aku, ingat-ingat banget ya. Jadi ketika, eee, di kelas kan dosen kan belum tentu tahu kita ya, maksudnya hafal, muka kita atau nama kita kan belum tentu ya. Nah, apalagi di kuliah online ini, tapi justru, untuk lebih dikenal dosen di masa kuliah online ini justru besar loh, maksudnya dan gampang banget gitu loh. Kita nggak harus, eee, kayak berinteraksi langsung di kampus atau di kelas gitu. Cuman kita tuh perlu, ngerespon dan aktif aja kalau selama pembelajaran kuliah dan dengan begitu kan dosen bakal notice kita gitu loh, even cuma nama doang gitu kan seenggaknya juga dosen kan juga nilai kalau dari kuliah online kan juga cuma dari namanya ya, bagaimana, mahasiswanya ini, bagaimana dia di kelas aktif atau enggak, sering jawab enggak, atau sering tanya enggak, presentasinya gimana, dan salah satunya, eee, apa, kategori penilaian mahasiswa kan juga termasuk dari keaktifan itu. Jadi menurut aku kuliah online ini jangan diem-diem aja deh, pokoknya sebisa mungkin harus responsif, harus aktif di kelas, harus ya tanya, jawab, ya presentasinya juga memperhatikan, terus juga pokoknya tugas-tugas juga jangan sampai, lewat, dari batas waktu yang udah ditentukan. Pokoknya apa ya, jangan jadikan kuliah online ini tuh sebagai kesempatan kita buat apa sih, lebih melonggarkan kita gitu loh, tapi justru kita harus, eee, meningkatkan keaktifan kita gitu loh, maksudnya harus tetap, kelihatan ada gitu loh, biar existence kita juga dianggap sama dosen gitu loh. Karena kalau, kita nggak aktif kan juga dosen kalau mau ngasih nilai
bisa seenaknya gitu loh. Maksudnya kayak, misalkan sesuai, ujian ya, misalkan nauzubillah nilainya jelek, orang nilainya jelek, terus dosen karena nggak tahu nama kita, terus dikasih aja sesuai nilainya itu, gitu. Tapi beda lagi kan kalau misalkan dosen tahu kita, misalkan, karena kita aktif gitu, jadi kan dosen tahu apa namanya, potensi kita tahu skill kita, tahu kemampuan kita. Jadi dengan, kita dapat nilai ujian yang jelek itu, bukan berarti hal yang tidak mungkin kita bisa dapat bagus tetepan di, transkrip nilai gitu. Karena dosen tahu kalau itu, oh itu kan yang sering jawab pertanyaan atau itu yang sering, responsif di grup gitu-gitu. Jadi menurut aku untuk menjadi aktif di kuliah online ini penting banget, pokoknya harus aktif selama kuliah online ini. Iya, betul. Kita kalian nanti ya sebagai mahasiswa baru yang mendengarkan ya, misal kalian tuh memang benar-benar harus kalian inisiatif dari diri kalian sendiri untuk bisa apa ya, menunjukkan diri kalian gitu loh. Kan nanti kalian harus kayak pasti harus kenal satu sama lain kan, yang notabene beberapa tahun ke depan kalian harus bersama terus kan, satu kelas gitu. Jadi kalian berani-beraniin kayak speak up ke dosen atau memperhatikan kuliahnya, terus kayak belajar. Pokoknya kalian tuh aktif deh, aktif buat apa ya, demi kebaikan diri kalian gitu. Jadi dari aktif itu pasti nanti kalian kayak terpacu gitu semangat kayak, ih aku harus gini begini biar nilaiku bagus, atau mungkin biar punya banyak teman, atau biar sesama satu kelas itu jadi kompak. Dan intinya tuh dari aktif itu kalian bisa mendapatkan hal yang menguntungkan bagi kalian dan teman-teman kalian juga. Ya memang mungkin sulit ya, apalagi ini untuk pertama kali bagi kalian. Kita nggak tahu bakal gimana besok. Memang mungkin tips dari Marsha tadi bisa kalian apa ya, bisa kalian jadi motivasi atau jadi sekedar informasi gitu, agar nanti persiapan gitu, agar nanti waktu kalian masuk kuliah online di semester pertama kalian itu, kalian sudah bisa ada gambaran dan bisa siap untuk melanjutkan melaksanakan aktivitas kuliah seperti biasa, dan dalam hal ini kuliah online. Oke, baik, sepertinya aku akhiri pada podcast episode kali ini, podcast Arkatalk pada episode kali ini, karena memang sudah cukup. Terima kasih kembali untuk Marsha telah mau bergabung dan sudah berbagi tips dan segala pengalaman dan segala ilmunya. Terima kasih. Sama-sama. My pleasure. Semoga biar teman-teman yang mendengarkan itu mendapat informasi atau pandangan point of view yang jadi tambah gitu wawasannya. Sekali lagi terima kasih ya Marsha telah bergabung pada podcast Arkatalk. Iya, anytime. Sehat-sehat selalu ya. Buat teman-teman yang lagi menjalani kuliah online selama masa pandemi ini, tetap semangat, jaga kesehatan, sanitasi, dan jangan lupa untuk menjalani hari-hari new normal ini secara protokoler. Dan yang paling penting adalah berusaha untuk memperhatikan hal-hal kecil yang bisa jadi sisi positif dari semua kejadian ini. Nah, untuk para pendengar Arkatalk semuanya, sekali lagi terima kasih telah mendengarkan podcast Arkatalk pada episode kali ini ya. Aku berharap apa yang telah aku dan Marsha bagi cerita tadi menjadi bermanfaat, menambah informasi, wawasan, dan menginspirasi kalian para pendengar semuanya ya. Tak ada yang sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam ucapan, perlakuan, dan hal-hal yang membuat segala pihak merasa tersinggung. Segala kritik, saran, dan koreksi akan sangat aku apresiasi. Mohon dukungan dan bantuannya untuk membuat Arkatalk ini menjadi podcast yang memiliki nilai positif, menjadi wadah berbagi informasi yang bertanggung jawab,
dan memiliki manfaat baik bagi para pendengar dan halayak semua. Sampai jumpa di episode-episode Arka Talk selanjutnya.